Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM 2110417527. Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Rekola Dewi Rawa SEMM. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan hasil penelitian saya mengenai sebuah usaha, yaitu coffee shop lokale. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai coffee shop lokale ini. Pada tahun 2017, Asmako adalah warga asli Pontianak ini sudah mulai menjajakan kopi susunya dengan bermodalkan sebuah gerobak di Jalan Siam. Asmako mengakui ia tidak ada latar belakang pendidikan di dunia perkopian. Hanya berbekal kecintaannya terhadap kopi saja. Pria berusia 32 tahun ini terus mengulik dan mencari resep yang tepat di lidah masyarakat. Ia menceritakan pada saat itu yang terjual masih sebanyak 20-an gelas per hari. Berbeda ketika ia telah mencoba membuka gerai dan menghabiskan sebanyak 300 hingga 500 gelas setiap harinya. Asmako mulai membuka gerai pertamanya pada tahun 2018 di Jalan M. Sohor, Gang Sederhana. Ia membuka tempat yang kedua, yaitu di Jalan Setiabudi. Itu baru dikenal banyak orang. Hingga saat ini ia telah memiliki 10 cabang di Kalimantan Barat. 7 diantaranya berada di kota Pontianak, sedangkan 3 sisanya tersebar di Sintang, Singkawang, dan Ketapang. Yang kedua yaitu aspek sosial. Kopi lokale sendiri merupakan kopi lokal yang banyak dicintai masyarakat. Dengan ciri khas kopi lokalnya, maka peminatnya juga banyak. Cita rasa dari kopi lokale ini juga menghasilkan rasa yang enak di lidah masyarakat. Selain itu juga, gerai kopi lokale ini terletak pada tempat yang sangat strategis, sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Yang ketiga, aspek hukum. Sebelum mendirikan gerai kopi lokale, tentunya Asmako sebagai pemilik usaha sudah memenuhi berbagai syarat tentang surat izin usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 5 Ayat 2 yang mengatur mengenai perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Yang keempat, aspek keuangan. Di sini ada laporan keuangan laba rugi Cafe Lokale Cabang Sintang bulan September 2022. Pendapatan berada di sisi kredit yaitu 45 juta. Beban usaha ada beban sewa toko berada di sisi debit 3 juta, beban listrik 2 juta, beban air PDAM 1.500.000, beban gaji karyawan 10 juta, beban penyusutan peralatan 500.000, beban internet 1.500.000. Jumlah beban usaha berada di sisi kredit yaitu 18.500.000. Pendapatan di luar usaha ada pendapatan parkir yaitu berada di sisi kredit 2 juta, laba bersih sebelum pajak berada di sisi kredit 28.500.000. Beban di luar usaha ada pajak 10% yaitu berada di sisi kredit 2.850.000. Laba bersih setelah pajak totalnya yaitu 25.650.000. Yang kelima ada aspek pemasaran. Cafe Lokale memasarkan produknya dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi sekarang ini, yaitu dengan cara menggunakan Instagram dan juga sudah bisa diorder melalui GrabFood dan GoFood bagi yang malas keluar rumah. Yang keenam yaitu ada aspek sumber daya manusia. Coffee shop lokale ini juga sudah menyediakan pelayanan yang baik, terutama pelayanan karyawan terhadap pembeli atau konsumen. Ketika ada konsumen datang, pelayan tidak membuat para konsumen menunggu dengan waktu yang lama. Akan tetapi, mereka justru cepat-cepat membuat dan mengantarkan pesanan konsumen. Sekian penjelasan dari hasil penelitian saya mengenai coffee shop lokale. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf, sekian dan terima kasih.